Kamu menyebutnya lelah, lelah bangun pagi, lelah menghadapi hari, lelah berpura-pura kuat, lelah terlihat baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang jarang kamu sadari. Tubuhmu mungkin masih mampu berjalan, tapi jiwamu sudah lama duduk diam. Stoikisme tidak langsung menyuruhmu berlari. Ia justru mengajakmu berhenti. Berhenti sejenak. Berhenti menyalahkan dunia. Berhenti mengutuk keadaan. Berhenti mempercayai bahwa semua rasa sakitmu adalah kesalahan orang lain. Karena kadang yang membuatmu hancur bukan kenyataan, melainkan cerita yang kamu ciptakan tentang kenyataan itu. Kamu tidak menderita karena hidupmu sulit. Kamu menderita karena hidupmu tidak berjalan sesuai skenario yang kamu tuntut. Dan dunia tidak pernah menandatangani kontrak untuk memenuhi ekspektasimu. Kita tumbuh dengan keyakinan yang berbahaya bahwa kerja keras selalu dibayar setimpal, bahwa orang baik pasti dihargai, bahwa kesabaran selalu berbuah manis, bahwa hidup akan adil. Lalu realitas datang tanpa permisi. Usaha tak selalu berhasil. Kesetiaan tak selalu dibalas. Kejujuran kadang justru menyakitkan. Dan hidup sering terasa tidak peduli. Di titik itu, sebagian orang menjadi pahit, sebagian lagi menjadi rapuh. Stoikisme menawarkan jalan lain, menjadi sadar, bukan sadar bahwa hidup itu kejam, tapi sadar bahwa kamu selama ini menaruh harapan pada hal yang salah. Banyak dari kecemasanmu lahir dari ilusi kontrol. Kamu ingin mengendalikan hasil, mengendalikan opini orang, mengendalikan waktu, mengendalikan masa depan. Padahal bahkan detak jantungmu pun bisa berhenti tanpa persetujuanmu. Epictetus pernah berkata, jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah keinginanmu selaras dengan peristiwa. Kalimat itu terdengar sederhana, namun ego kita menolaknya mentah-mentah. Kita ingin dunia menyesuaikan diri. Kita ingin hidup mengikuti maunya kita. Kita ingin realitas patuh. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menyebutnya penderitaan. Padahal yang terluka bukan hidupmu. Yang terluka adalah ekspektasimu. Kamu berkata, hidupku berat. Namun, apakah hidupmu benar-benar berat? Atau kamu menolak menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai maumu? Kamu berkata, aku capek. Namun, apakah kamu benar-benar capek? Atau kamu diam-diam kecewa? Karena hasilnya tak seindah bayanganmu, ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Ia lahir dari perasaan hampa, perasaan tersesat, perasaan menjalani rutinitas tanpa makna. Bangun, bekerja, mengulang, menunggu akhir pekan, mengulang lagi. Seolah hidup hanya antrean panjang menuju sesuatu yang tidak jelas. Stoikisme bertanya dengan kejujuran yang kejam, apakah kamu hidup atau hanya bertahan? Karena banyak orang bernapas, namun tidak benar-benar hidup. Banyak orang bergerak, namun tidak pernah merasa maju. Banyak orang tersenyum, namun jiwanya diam-diam runtuh. Dan yang paling menyedihkan, mereka terbiasa kosong, terbiasa cemas, terbiasa lelah, terbiasa hidup setengah sadar. Stoikisme bukan motivasi murahan. Ia bukan kata-kata manis. Ia adalah tamparan lembut yang berkata, hidupmu mungkin tidak salah, tapi cara pandangmu bisa jadi keliru. Kamu mengejar validasi, kamu mengejar pengakuan, kamu mengejar standar orang lain, lalu bertanya, mengapa hatimu gelisah? Kamu menunda kebahagiaan. Nanti kalau sudah sukses, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau hidupku stabil. Seolah tenang adalah hadiah masa depan. Padahal ketenangan selalu tersedia sekarang jika kamu berhenti menggantungkan nilainya pada hal-hal di luar kendalimu. Seneca menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pikirkan itu. Berapa banyak ketakutanmu yang belum terjadi? Berapa banyak kecemasanmu yang hanya asumsi? Berapa banyak penderitaanmu yang lahir dari pikiranmu sendiri? Kamu tidak kelelahan oleh hidup. Kamu kelelahan oleh pikiran yang tak pernah diam. Kamu tidak hancur oleh keadaan. Kamu hancur oleh perlawanan batin terhadap keadaan. Dan paradoksnya, semakin keras kamu melawan hal yang tak bisa kamu ubah, semakin dalam kamu tenggelam. Stoikisme mengajarkan keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk menaklukkan dunia, tapi keberanian untuk menerima bahwa dunia
tidak harus tunduk padamu. Bukan keberanian untuk mengontrol segalanya, tapi keberanian untuk berkata, "Ini di luar kendaliku." Dan aku tetap baik-baik saja. Karena damai bukan lahir saat hidup menjadi mudah. Damai lahir saat kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu mudah. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, jangan langsung menyalahkan hidupmu. Tanyakan, apakah aku kelelahan karena beban atau karena kehilangan makna? Apakah aku benar-benar butuh istirahat atau butuh kejujuran pada diri sendiri? Apakah aku lelah hidup atau lelah menjadi versi diriku yang palsu? Tenang, tarik napas. Tidak semua yang terasa berat harus kamu pikul selamanya. Tidak semua yang terasa salah harus kamu pertahankan, dan tidak semua rasa lelah berarti kamu harus menyerah. Kadang itu hanya tanda bahwa jiwamu meminta arah baru.